Setelah estafet menempuh perjalanan jauh hampir 18 jam. Dari Jakarta ke Singapura, Singapura ke Jeddah, dan dari Jeddah ke Madinah. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga sob. Karena sampai di Madinah mendekati subuh, kita bergegas untuk check-in, pembagian kunci kamar, pengambilan koper, dan menuju masjid untuk persiapan sholat subuh. Setelah dirasa cukup melepas lelah beristirahat setelah subuh. Untuk aktivitas hari ini kita isi dengan beribadah dan pengenalan lingkungan di sekitar Masjid Nabawi. Sekedar info ya sob, selama di Madinah, kita menginap di Hotel Riyadh Al Zahra, yang berjarak kurang lebih setengah kilometer dari Masjid Nabawi. Sambil berkeliling, kita coba telusuri bagian rooftop Masjid Nabawi.
Berhubung kita belum memiliki bekal uang real, jadi kita memutuskan untuk menukarnya di tempat penukaran uang terdekat. Jangan takut ya sob, selain kita bisa menukarkan rupiah ke real di tempat penukaran uang, kita juga bisa mendapatkan real lewat ATM yang berlogo Visa yang bertebaran di sekitar Masjid Nabawi. Alhamdulillah, pada subuh, jamaah wanita sudah diajak olahraga. Rombongan jamaah wanita digiring oleh mutawif menuju ke tempat check-in masuk ke area Raudhoh. Raudhoh adalah area di dalam Masjid Nabawi yang terletak di antara rumah Rasulullah dan mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah. Tempat ini juga disebut sebagai area yang mustajab untuk berdoa. Untuk memasuki area Raudhoh dan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat memerlukan surat izin khusus atau tasreh. Surat tasreh berisi keterangan tentang jumlah jemaah dalam rombongan, waktu masuk, tanggal dan jam, nomor pintu masuk, nomor gerbang masuk, serta daftar nama dan nomor paspor jemaah. Tasreh ini dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Biasanya surat tasreh ini sudah diurus oleh pihak travel umroh melalui muasasah dan disimpan oleh tour leader atau mutawif. Ada kalanya kuota tasreh ini terbatas karena membludaknya jemaah yang ingin masuk ke dalam Raudhah. Sementara, rombongan jamaah pria diarahkan ke Janatul Baqi.
Janatul Baqi adalah tempat pemakaman umum Islam pertama di Madinah. Tempat ini terletak di sebelah timur tenggara Masjid Nabawi. Di tempat tersebut dimakamkan para keluarga dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, serta para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Setelah kegiatan pada subuh tadi, acara dari pihak travel hari ini dilanjut City Tour Kota Madinah. Diawali dengan mengunjungi Masjid Quba. Untuk menjaga kekompakan antar jamaah, kita yel-yel bareng dulu ya sob. Bapak yang belakang ini kan ada salnya di sini, ini kan retalinya. Retali. Oke. Sedikit informasi ya sob. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba boleh dianggap sebagai contoh bentuk daripada masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari. Mengunjungi Masjid Quba dan sholat sunnah di dalamnya memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Tirmidzi disebutkan bahwa sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan ibadah umrah. Setelah selesai berkunjung ke Masjid Quba, perjalanan ini dilanjutkan menuju kebun kurma. Lokasi masjid dan kebun kurma ini cukup dekat. Hanya butuh waktu 10 hingga 15 menit perjalanan menggunakan bus wisata yang disediakan pihak travel.
Begitu masuk ke dalam, pengunjung akan ditawari berbagai dagangan yang sebagian besar berupa makanan. Seperti buah kurma dengan berbagai varian, produk olahan kurma, coklat beraneka rasa, kacang Arab, serta jenis makanan lainnya. Sambil melihat-lihat, calon pembeli bebas mencicipi dagangan yang ditawarkan. Dari situ pengunjung bisa menilai kualitas dan rasa kurma sebelum membelinya. Seperti biasa, sebelum lanjut, kita eksis dulu ya sob. Retali umroh hemat ibadah nikmat Berbelanja di kebun kurma ini cukup dimudahkan sob, karena sebagian besar pelayan di tempat ini juga memahami dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, dan jika Anda kehabisan rial, pedagang pun melayani transaksi dengan mata uang lain seperti rupiah, ringgit, dan dolar AS. Ups, ternyata ada yang ngedumel sob, karena harga barangnya kemahalan. Setelah lelah tawar-menawar berbelanja di kebun kurma, sebelum perjalanan kita lanjutkan ke Jabal Uhud, kita singgah sebentar ke Abu Bakr Al-Maudi Museum Madinah. Abu Bakr Al-Maudi Museum Madinah adalah museum berisi berbagai properti peradaban dan perlengkapan hidup sehari-hari masyarakat Arab di zaman dulu. Mulai perlengkapan memasak serta makan dan minum, rumah, ranjang, sofa, perhiasan dan pakaian. Ada juga peralatan perang tentara Arab seperti baju dan pedang. Sebagai daya tarik, pengunjung dapat menggunakan semua properti yang tersedia untuk berfoto. Sebagian besar foto yang diminati oleh pengunjung adalah berfoto menggunakan pakaian raja, maupun tentara Arab. Setelah kita diajak melihat peradaban Arab tempo dulu, perjalanan kita lanjutkan menuju Jabal Uhud, yang sekaligus menjadi persinggahan terakhir city tour kita di Madinah hari ini.
Jabal Uhud, atau Gunung Uhud, atau kerap juga disebut Bukit Uhud, berlokasi sekitar 5 km sebelah utara kota Madinah. Jabal Uhud merupakan gunung yang kelak ada di surga. Jabal Uhud adalah gunung batu berwarna kemerahan. Ukurannya tidaklah begitu besar. Tingginya sekitar 1050 meter dengan panjang 7 km. Jabal Uhud seperti sekelompok gunung yang tidak bersambungan dengan gunung-gunung yang lain. Karena itulah, penduduk Madinah menyebutnya Jabal Uhud, yang artinya, bukit menyendiri.